Alana, 25 tahun, duduk di sofa di ruang tamu yang megah. Lampu gantung kristal di atasnya memancarkan cahaya keemasan, memantul pada lantai marmer yang bersih dan mengilap. Di tangannya, ia memegang sebuah buku tebal tentang arsitektur. Matanya melayang dari halaman ke halaman, tetapi pikirannya jauh. Di dalam lubuk hatinya, ia merasa hampa, seperti sebuah robot yang diprogram untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Ia bukanlah pemilik dari kemewahan ini. Ia hanyalah bagian dari dekorasi, sebuah perabot yang tidak berharga, yang bisa digunakan dan dibuang kapan saja. Di sudut ruangan, adiknya, Sinta, 22 tahun, sedang sibuk dengan teleponnya. Sinta mengenakan gaun sutra yang mewah, rambutnya diikat dengan pita sutra, dan ia tertawa dengan suara yang nyaring, berbicara dengan teman-temannya. Ia adalah pusat perhatian, bintang dari keluarga ini. Sinta adalah segalanya yang Alana tidak pernah bisa. Ia cantik, ia populer, ia dicintai, dan ia dimanja. Suara langkah kaki mendekat, dan Alana mendongak. Ibunya, Ibu Renata, berdiri di depannya. Ibu Renata adalah seorang wanita yang elegan, dengan rambut yang tertata rapi, dan wajahnya dipenuhi dengan make-up. Matanya menatap Alana dengan tatapan dingin, seolah-olah ia melihat sebuah benda. "Alana, kau sudah selesai membaca buku itu?" tanya Ibu Renata, suaranya terdengar meremehkan. "Kau tahu, besok kita akan mengadakan pesta Natal. Ada banyak hal yang harus kau lakukan." Alana menutup bukunya. "Aku tahu, Bu. Ada apa?" "Ibu sudah membuat daftar. Kau harus pergi ke pasar, membeli semua bahan makanan, dan mulai memasak. Ada 22 tamu yang akan datang. Kita harus memastikan semuanya sempurna," kata Ibu Renata, suaranya tegas. Alana merasa jantungnya mencelos. 22 tamu? "Bu, itu terlalu banyak. Aku tidak bisa memasak untuk 22 orang sendirian." Ibu Renata mengerutkan kening. "Kenapa tidak? Kau selalu bisa melakukannya. Kau adalah koki terbaik di keluarga ini. Dan kau tahu, kita tidak punya uang untuk menyewa koki." Alana menelan ludah. Ia tahu, itu bohong. Ayahnya, Pak Guntur, adalah seorang pengusaha sukses. Keluarga mereka memiliki kekayaan yang melimpah. Mereka bisa menyewa koki, mereka bisa menyewa pelayan, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Tetapi, semua pekerjaan rumah tangga selalu dibebankan kepadanya. "Bu, kenapa Sinta tidak bisa membantu?" tanya Alana, suaranya bergetar. Ibu Renata menatapnya dengan tatapan tajam. "Sinta? Sinta harus beristirahat. Ia harus terlihat cantik. Ia harus menjadi pusat perhatian. Ia tidak bisa lelah. Ia tidak bisa kotor. Ia tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan rendahan." "Tapi, aku juga ingin terlihat cantik, Bu. Aku juga ingin istirahat," kata Alana. Ibu Renata tertawa. Tawa itu terdengar dingin, seperti suara kaca yang pecah. Kau tidak akan pernah terlihat cantik, Alana. Kau hanya akan terlihat seperti pelayan. Kau dilahirkan untuk melayani. Itu adalah takdirmu. Dan kau harus menerimanya." Kata-kata itu menusuk Alana seperti pisau. Ia merasa air matanya mengalir, tetapi ia menahannya. Ia tidak boleh terlihat lemah. Ia harus kuat. Ia harus berani. "Baiklah, Bu," kata Alana, suaranya bergetar. "Aku akan melakukannya." "Bagus," kata Ibu Renata, senyumnya kembali. "Ingat, Alana. Jika kau melakukannya dengan baik, kami akan memberimu sedikit uang saku. Jika tidak, kau akan tahu apa yang terjadi." Alana menunduk, dan ia melihat ibunya pergi. Ia merasa sangat sedih. Ia merasa ia adalah budak di rumahnya sendiri. Ia adalah pelayan, yang tidak pernah dihargai. Ia adalah sebuah benda, yang tidak memiliki hak. Ia bangkit dari sofa, mengambil daftar belanja, dan berjalan keluar dari rumah. Ia pergi ke pasar. Ia berjalan di antara kerumunan, memegang daftar belanja yang panjang. Ia membeli semua bahan makanan, dari daging, sayuran, hingga buah-buahan. Ia membawa tas belanja yang berat, dan ia berjalan kembali ke rumah. Saat ia tiba di rumah, Sinta sedang sibuk dengan teleponnya.
Ia tidak menyadari keberadaan Alana. Ia tidak menyadari betapa beratnya tas belanja yang ia bawa. Ia hanya sibuk dengan dunianya sendiri. Alana masuk ke dalam, dan ia melihat ibunya duduk di ruang tamu, meminum teh. Ibunya tidak menoleh, ia tidak bertanya apakah Alana baik-baik saja, ia tidak peduli. Ia hanya sibuk dengan dunianya sendiri. Alana meletakkan tas belanja di dapur. Ia menyalakan kompor, dan ia mulai memasak. Ia memasak berjam-jam, dari pagi hingga malam. Ia memasak hidangan-hidangan yang rumit, hidangan-hidangan yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Ia memasak sendirian, tanpa bantuan. Ia memasak sampai tangannya lelah, sampai kakinya pegal, sampai matanya merah. Saat malam tiba, ia selesai. Ia meletakkan semua hidangan di atas meja, dan ia melihatnya. Hidangan itu terlihat sangat lezat. Ia merasa bangga, tetapi juga merasa sedih. Ia telah mengorbankan segalanya untuk hidangan ini, dan ia tahu, ia tidak akan mendapatkan pujian. Ia pergi ke kamarnya. Ia membersihkan dirinya, dan ia memakai gaun yang sederhana. Ia tidak punya gaun yang mewah. Ia tidak punya perhiasan yang mahal. Ia hanya punya gaun yang sederhana, dan ia memakainya. Ia berjalan keluar dari kamarnya, dan ia melihat tamu-tamu mulai berdatangan. Ia melihat Sinta, mengenakan gaun yang mewah, perhiasan yang mahal, dan wajahnya dipenuhi make-up. Ia terlihat sangat cantik. Ia adalah bintang dari pesta ini. Alana berjalan ke dapur, dan ia mengambil sepiring kue. Ia berjalan ke ruang tamu, dan ia menyajikannya kepada tamu-tamu. Ia tersenyum, tetapi matanya hampa. Ia adalah pelayan, yang tidak memiliki hak. Ia adalah sebuah boneka, yang tidak memiliki jiwa. Malam Natal itu terasa begitu dingin bagi Alana. Meskipun rumah dipenuhi tawa dan kehangatan dari para tamu, Alana merasa seperti berada di luar, di tengah badai salju. Ia sibuk di dapur, tangannya bergerak cepat memotong sayuran, mengocok adonan, dan menata hidangan di atas piring. Aroma hidangan yang lezat memenuhi dapur, tetapi ia tidak merasakan apa-apa. Ia sudah terlalu lelah, terlalu hampa. Di ruang tamu, suara tawa Sinta terdengar nyaring. Ia adalah bintang malam itu. Mengenakan gaun merah cerah yang berkilauan, Sinta menarik perhatian semua orang. Para tamu berdatangan, memberikan hadiah-hadiah mahal, dan memujinya. Ayah dan ibunya menatap Sinta dengan bangga, seolah-olah Sinta adalah satu-satunya anak yang mereka miliki. Alana mengintip dari balik pintu dapur. Ia melihat Sinta tertawa, memeluk teman-temannya, dan menerima pujian. Ia melihat ayahnya, Pak Guntur, berbicara dengan para tamu, dan ia melihat ibunya, Ibu Renata, berdiri di samping Sinta, tersenyum dengan bangga. Tidak ada yang peduli pada Alana. Tidak ada yang datang ke dapur untuk menanyakan apakah ia butuh bantuan. Ia adalah sebuah benda yang terlupakan, yang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Saat pesta berjalan, Alana harus bolak-balik dari dapur ke ruang makan, membawa nampan berisi hidangan. Ia harus membersihkan piring-piring kotor, dan ia harus memastikan semuanya rapi. Ia berjalan cepat, mencoba menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin. Ia merasa seperti seorang pelayan, yang tidak memiliki hak. Saat ia sedang membersihkan piring, ia mendengar suara seorang tamu. Siapa yang memasak makanan lezat ini? Saya harus memujinya. Jantung Alana berdebar. Ia berharap, Sinta akan menyebut namanya. Ia berharap, ibunya akan menyebut namanya. Ia berharap, ayahnya akan menyebut namanya. Oh, itu, koki kami. Dia pemalu, kata Sinta, suaranya terdengar santai, seolah-olah ia sedang membicarakan hal yang tidak penting. Kata-kata itu menusuk Alana seperti pisau. Koki kami. Ia bukan anggota keluarga. Ia hanyalah seorang koki. Ia hanyalah seorang pelayan. Semua kerja kerasnya, semua pengorbanannya, semua itu tidak berarti. Ia menahan air matanya. Ia kembali ke dapur, dan ia melanjutkan pekerjaannya. Ia membersihkan sisa-sisa pesta, ia mencuci piring-piring kotor, dan ia membersihkan dapur. Ia bekerja sampai tangannya lelah, sampai kakinya pegal, sampai matanya merah. Saat semua tamu pulang, Alana masih di dapur. Ia mendengar suara tawa ibunya dan Sinta. Lihat, Sinta.
Pesta ini sangat sukses. Kau berhasil membuat semua orang terkesan, kata Ibu Renata, suaranya dipenuhi kebanggaan. Tentu saja, Bu, kata Sinta. Aku adalah bintangnya. Aku adalah ratu dari pesta ini. Tentu saja, Nak. Kau adalah ratu kami. Kau adalah segalanya yang kami inginkan, kata Ibu Renata. Kau tidak seperti Alana. Dia tidak ada gunanya, kecuali sebagai pelayan. Dia dilahirkan untuk melayani kita. Kata-kata itu menghancurkan hati Alana. Ia merasa ia tidak berharga. Ia merasa ia tidak ada gunanya. Ia merasa ia hanyalah seorang pelayan. Ia berjalan ke kamarnya, matanya dipenuhi air mata. Ia tidak bisa lagi menahannya. Ia masuk ke kamarnya, dan ia melihat dapur yang kotor dan kompor yang belum menyala untuk persiapan makan siang Natal besok. Ia menatapnya, dan ia mengambil keputusan. Ia tidak akan melakukannya. Ia tidak akan menyentuh kompor itu. Ia tidak akan menjadi pelayan lagi. Ia mengambil koper kecil. Ia mengemas barang-barang pentingnya, termasuk dokumen rahasia yang ia simpan di dalam laci. Ia tahu, dokumen-dokumen itu adalah satu-satunya hal yang bisa melindunginya. Ia diam-diam meninggalkan rumah, tanpa mengucapkan selamat tinggal. Ia berjalan ke jalan, dan ia melihat sebuah taksi. Ia menaikinya, dan ia pergi ke bandara. Di dalam taksi, ia merasa ia telah mengambil keputusan yang benar. Ia merasa ia telah membebaskan dirinya. Ia merasa ia telah mendapatkan kembali dirinya. Ia melihat keluar jendela, dan ia melihat kegelapan. Ia tahu, ia akan memulai hidup baru, di tempat yang jauh. Ia tiba di bandara, dan ia membeli tiket pesawat ke Singapura. Ia tidak peduli dengan uang. Ia tidak peduli dengan apapun. Ia hanya ingin pergi. Ia ingin melarikan diri dari kehidupan yang menyakitkan. Ia ingin memulai hidup baru. Saat ia duduk di pesawat, ia melihat keluar jendela. Ia melihat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ia merasa ia telah meninggalkan segalanya. Ia merasa ia telah meninggalkan masa lalunya. Ia merasa ia telah membebaskan dirinya. Ia tahu, ia akan menjadi orang yang berbeda. Ia akan menjadi ratu dari kehidupannya sendiri. Pesta Natal telah usai, meninggalkan jejak kekacauan di seluruh rumah. Piring-piring kotor menumpuk di dapur, sisa-sisa makanan berserakan di ruang makan, dan botol-botol minuman kosong berserakan di ruang tamu. Pemandangan itu adalah manifestasi visual dari kekosongan yang dirasakan Alana. Ia tidak peduli dengan kemegahan rumah itu, dengan perabotan mewah atau lampu gantung kristal yang berkelap-kelip. Yang ia pedulikan hanyalah tugas-tugas yang menunggunya, tugas-tugas yang akan ia lakukan sendirian, seperti biasa. Alana berjalan ke dapur, dan ia melihat tumpukan piring kotor. Ia mengambilnya satu persatu, dan ia membawanya ke wastafel. Ia menyalakan air, dan ia mulai mencuci piring-piring itu. Tangannya terasa lelah, dan kakinya terasa pegal. Ia tidak tahu mengapa ia harus melakukan ini. Ia tidak tahu mengapa ia harus hidup seperti ini. Saat ia sedang mencuci piring, ia mendengar suara tawa dari ruang tamu. Suara itu adalah suara ibunya dan Sinta. Lihat, Sinta. Pesta ini sangat sukses. Semua orang memujimu. Kau adalah bintangnya, kata Ibu Renata, suaranya dipenuhi kebanggaan. Tentu saja, Bu, kata Sinta. Aku adalah ratu dari pesta ini. Aku adalah segalanya yang mereka inginkan. Tentu, Nak. Kau adalah ratu kami. Kau adalah segalanya yang kami inginkan, kata Ibu Renata, suaranya terdengar lembut, penuh kasih sayang. Alana tidak pernah mendengar ibunya berbicara seperti itu kepadanya. Ia tidak pernah merasakan kasih sayang ibunya. Alana berhenti mencuci piring, dan ia mendengarkan. Ia mendengar mereka berbicara tentang hadiah-hadiah yang Sinta dapatkan, tentang betapa beruntungnya Sinta memiliki orang tua seperti mereka, dan tentang betapa beruntungnya Sinta memiliki kehidupan yang sempurna. Alana hanya bisa mendengarkan, dan ia merasa hatinya hancur. Ia merasa ia tidak ada gunanya. Ia merasa ia hanyalah seorang pelayan. Tiba-tiba, ia mendengar suara ibunya lagi. Kau tahu, Sinta. Aku tidak tahu apa yang akan kita lakukan tanpa Alana. Dia sangat berguna, kan? Dia bisa melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Dia bisa memasak, dia bisa membersihkan,
dia bisa melakukan apa saja. Dia dilahirkan untuk melayani kita. Dia hanyalah seorang pelayan. Kata-kata itu menusuk Alana seperti pisau. Ia merasa air matanya mengalir, tetapi ia menahannya. Ia tidak boleh menangis. Ia tidak boleh terlihat lemah. Ia harus kuat. Ia kembali mencuci piring, dan ia mencucinya dengan lebih cepat. Ia ingin menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin. Ia ingin pergi dari sana. Ia ingin pergi dari rumah ini. Saat ia selesai mencuci piring, ia kembali ke kamarnya. Ia melihat dapur yang kotor, dan ia melihat kompor yang belum menyala untuk persiapan makan siang Natal besok. Ia menatapnya, dan ia mengambil keputusan. Ia tidak akan melakukannya. Ia tidak akan menyentuh kompor itu. Ia tidak akan menjadi pelayan lagi. Ia masuk ke dalam kamarnya, dan ia mengambil koper kecil. Ia mengemas barang-barang pentingnya, termasuk dokumen rahasia yang ia simpan di dalam laci. Dokumen-dokumen itu adalah satu-satunya hal yang bisa melindunginya. Ia tahu, dokumen-dokumen itu adalah rahasia terbesar keluarganya. Ia menyimpannya di sana, menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu, telah tiba. Alana membuka laci, dan ia mengambil dokumen-dokumen itu. Ia membacanya sekali lagi, dan ia tersenyum. Senyum itu bukan senyum bahagia, melainkan senyum yang dipenuhi tekad. Ia mengambil dokumen-dokumen itu, dan ia memasukkannya ke dalam tasnya. Ia mengambil beberapa pakaian, beberapa buku, dan beberapa barang-barang penting lainnya. Ia mengemas semuanya ke dalam koper kecil. Ia berdiri di depan pintu kamarnya, dan ia melihat keluar. Ia melihat kegelapan. Ia tahu, ia akan melarikan diri. Ia akan memulai hidup baru. Ia akan menjadi orang yang berbeda. Ia tidak akan menjadi pelayan lagi. Ia akan menjadi ratu di kehidupannya sendiri. Ia membuka pintu kamarnya, dan ia berjalan perlahan keluar. Ia berjalan di antara kegelapan, di antara keheningan. Ia berjalan ke pintu depan, dan ia membukanya. Ia berjalan keluar, dan ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, ia telah meninggalkan segalanya. Ia telah meninggalkan masa lalunya. Ia telah membebaskan dirinya. Ia berjalan ke jalan, dan ia melihat sebuah taksi. Ia menaikinya, dan ia pergi ke bandara. Ia membeli tiket pesawat ke Singapura. Ia tidak peduli dengan uang. Ia tidak peduli dengan apapun. Ia hanya ingin pergi. Ia ingin melarikan diri dari kehidupan yang menyakitkan. Ia ingin memulai hidup baru. Saat ia duduk di pesawat, ia melihat keluar jendela. Ia melihat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ia merasa ia telah meninggalkan segalanya. Ia merasa ia telah meninggalkan masa lalunya. Ia merasa ia telah membebaskan dirinya. Ia tahu, ia akan menjadi orang yang berbeda. Ia akan menjadi ratu di kehidupannya sendiri. Keesokan paginya, suasana di rumah Alana sangat berbeda dari malam sebelumnya. Kegembiraan Natal yang seharusnya memenuhi rumah digantikan oleh keheningan yang mencekam. Ibu Renata, bersemangat untuk memulai persiapan makan siang Natal, melangkah ke dapur dengan senyum lebar di wajahnya. Ia yakin, ia akan menemukan Alana sudah memulai persiapan, seperti biasa. Tetapi, ia tidak menemukan Alana. Ia menemukan meja dapur yang masih utuh, dengan semua bahan makanan yang Alana beli masih terbungkus. Kompornya dingin. Peralatan masak masih tersimpan di dalam lemari. Tidak ada jejak aktivitas di dapur. Ibu Renata mengerutkan kening. Ia merasa ada yang tidak beres. Alana! Alana! Teriak Ibu Renata, suaranya terdengar tidak sabar. Tidak ada jawaban. Ibu Renata mencari di seluruh rumah, di ruang tamu, di ruang makan, di kamar mandi. Tidak ada Alana. Ia akhirnya pergi ke kamar Alana, dan ia membuka pintunya. Kamar itu kosong. Ranjangnya sudah dirapikan, dan lemarinya terbuka. Di atas meja, ia menemukan sebuah catatan kecil. Bu, aku pergi. Aku tidak akan kembali, tulis Alana. Ibu Renata terkejut. Ia merasa jantungnya mencelos. Sinta, Guntur, bangun. Alana pergi. Dia pergi, teriaknya. Sinta dan Pak Guntur bergegas keluar dari kamar mereka, dengan wajah yang dipenuhi kebingungan. Mereka melihat Ibu Renata, yang terlihat sangat panik. Ada apa, Ma?
Kenapa kau berteriak? Tanya Sinta, suaranya terdengar mengantuk. Alana pergi. Dia meninggalkan kita. Dia tidak ada di rumah, kata Ibu Renata, suaranya gemetar. Sinta tertawa. Dia pergi? Dia tidak mungkin pergi. Dia hanya merajuk. Dia akan kembali. Dia meninggalkan catatan. Dia bilang dia tidak akan kembali, teriak Ibu Renata. Sinta mengambil catatan itu, dan ia membacanya. Ia terdiam. Ia tidak percaya. Alana tidak akan pernah melakukan ini. Alana terlalu penurut untuk melakukan ini. Pak Guntur mengambil teleponnya, dan ia mencoba menelepon Alana. Tetapi, teleponnya tidak aktif. Ia mencoba menelepon teman-teman Alana, tetapi tidak ada yang tahu di mana Alana. Ia mencoba menelepon kerabatnya, tetapi tidak ada yang tahu di mana Alana. Ia merasa panik. Kita harus mencari dia. Kita harus melaporkannya ke polisi, kata Ibu Renata, suaranya dipenuhi ketakutan. Tidak, Ma. Jangan panik. Dia hanya merajuk. Dia akan kembali. Dia tidak akan pernah bisa hidup sendirian, kata Sinta. Kau tidak mengerti. Kita tidak bisa mengadakan pesta Natal. Kita tidak bisa makan siang Natal. Kita tidak bisa melakukan apapun. Kita tidak bisa hidup tanpanya, teriak Ibu Renata. Sinta menatap ibunya dengan tatapan bingung. Ma, kenapa kau peduli? Kita bisa menyewa koki. Kita bisa menyewa pelayan. Kita punya uang. Ibu Renata menatap Sinta, dan ia tidak bisa menjawab. Ia tahu, Sinta benar. Mereka bisa menyewa koki. Mereka bisa menyewa pelayan. Tetapi, mereka tidak bisa menyewa seseorang yang bisa melakukan semua pekerjaan rumah tangga dengan sempurna, tanpa mengeluh, tanpa meminta uang, tanpa bertanya. Mereka tidak bisa menemukan seseorang yang bisa menjadi pelayan yang sempurna, seperti Alana. Keluarga itu harus membatalkan perayaan Natal. Mereka harus membatalkan makan siang. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka telah kehilangan Alana. Dan mereka tidak tahu, mereka telah kehilangan lebih dari yang mereka bayangkan. Keesokan harinya, Sinta pergi ke mall untuk membeli hadiah Natal yang dibatalkan. Ia ingin membeli beberapa perhiasan mahal. Ia pergi ke butik mewah, dan ia memilih beberapa perhiasan. Ketika ia mencoba membayar dengan kartu kreditnya, transaksinya ditolak. Sinta terkejut. Ia mencoba kartu kredit lain, tetapi juga ditolak. Ia mencoba kartu kredit ibunya, tetapi juga ditolak. Ia merasa panik. Ia menelepon ibunya, dan ia menceritakan apa yang terjadi. Ibu Renata juga mencoba menggunakan kartu kreditnya, tetapi juga ditolak. Ia menelepon suaminya, Pak Guntur, dan ia memintanya untuk memeriksa rekening bank mereka. Pak Guntur mencoba kartu perusahaan, dan hasilnya sama. Semua kartu kredit mereka ditolak. Mereka menghubungi bank, tetapi pihak bank tidak bisa menjelaskan. Mereka hanya menyebutkan bahwa rekening mereka telah dibekukan atas permintaan pihak yang berwenang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka tidak tahu mengapa mereka tidak bisa menggunakan uang mereka. Mereka hanya tahu, mereka telah kehilangan Alana. Dan mereka merasa, ini adalah hukuman atas apa yang telah mereka lakukan kepadanya. Mereka merasa sangat panik. Mereka merasa mereka telah kehilangan segalanya. Mereka tidak tahu, ini hanyalah awal dari balas dendam yang dingin. Kepanikan menyebar seperti api di rumah keluarga itu. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa semua kartu kredit mereka ditolak. Awalnya, Sinta mengira ini adalah kesalahan teknis. Ia mencoba menelepon banknya, dan setelah menunggu beberapa menit, seorang petugas bank mengangkat telepon. Halo, dengan Ibu Sinta? Ada yang bisa saya bantu? Tanya petugas bank dengan suara ramah. Ya, kartu kredit saya tidak bisa digunakan. Saya sudah mencoba beberapa kali, dan selalu ditolak, kata Sinta, suaranya terdengar cemas. Mohon maaf, Bu. Rekening Anda telah dibekukan, kata petugas bank. Dibekukan? Kenapa? Saya tidak melakukan kesalahan apapun, kata Sinta, suaranya terdengar marah. Mohon maaf, Bu. Saya tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut. Kami hanya bisa memberikan informasi kepada pemegang rekening, kata petugas bank. Tapi, saya adalah pemegang rekening. Saya adalah pemilik kartu ini,
teriak Sinta. Mohon maaf, Bu. Nama yang terdaftar di rekening ini adalah Alana, kata petugas bank. Sinta terkejut. Alana? Kenapa nama Alana yang terdaftar? Aku yang menggunakannya. Mohon maaf, Bu. Kami tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut, kata petugas bank, dan ia menutup teleponnya. Sinta merasa sangat bingung. Ia mencoba menelepon ibunya, dan ia menceritakan apa yang terjadi. Ibu Renata juga terkejut. Ia tidak percaya. Ia mencoba menggunakan kartu kreditnya, tetapi juga ditolak. Ia menelepon bank yang berbeda, tetapi ia mendapatkan jawaban yang sama. Semua rekening mereka telah dibekukan. Guntur, Guntur, cepat. Semua kartu kredit kita tidak bisa digunakan, teriak Ibu Renata. Pak Guntur, yang sedang duduk di ruang tamu, terkejut. Ia mengambil teleponnya, dan ia mencoba menelepon bank perusahaannya. Petugas bank mengangkat telepon, dan ia mendengar suara yang sama. Mohon maaf, Pak. Rekening perusahaan Anda telah dibekukan, kata petugas bank. Kenapa? Kenapa dibekukan? Ini tidak masuk akal, teriak Pak Guntur. Mohon maaf, Pak. Saya tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut. Rekening ini terdaftar atas nama Alana, kata petugas bank. Pak Guntur terdiam. Ia tidak percaya. Ia menatap Ibu Renata, dan ia melihat ketakutan di matanya. Ia menyadari, ada sesuatu yang sangat salah. Mereka mencoba menelepon Alana, tetapi teleponnya tidak aktif. Mereka mencoba menghubungi teman-teman dan kerabat, tetapi tidak ada yang tahu di mana Alana. Mereka merasa sangat panik. Bagaimana ini, Guntur? Kita tidak bisa menggunakan uang kita. Kita tidak bisa membeli makanan. Kita tidak bisa membayar tagihan. Kita akan bangkrut, teriak Ibu Renata, air matanya mengalir. Pak Guntur tidak bisa menjawab. Ia hanya duduk di sana, memikirkan apa yang terjadi. Ia tidak mengerti. Mereka memiliki kekayaan yang melimpah. Mereka memiliki banyak uang. Kenapa rekening mereka dibekukan? Tiba-tiba, ia teringat akan sebuah janji. Sebuah janji yang ia buat kepada ayahnya. Janji yang ia lupakan. Pak Guntur adalah seorang pengusaha sukses, tetapi ia tidak membangun bisnisnya sendiri. Ayahnya, seorang pengusaha yang sangat sukses, memiliki sebuah perusahaan yang sangat besar. Ayahnya memiliki kekayaan yang melimpah. Tetapi, ayahnya adalah seorang yang sangat sederhana. Ia tidak menyukai kemewahan. Ia tidak menyukai kesombongan. Ia tidak menyukai orang-orang yang hanya memikirkan uang. Ayahnya memiliki 2 anak. Pak Guntur dan seorang anak perempuan. Pak Guntur adalah seorang yang ambisius, yang hanya memikirkan uang. Ia menikah dengan Ibu Renata, seorang wanita yang suka kemewahan. Mereka memiliki 2 anak perempuan, Alana dan Sinta. Ayah Pak Guntur adalah seorang yang sangat bijaksana. Ia tahu, Pak Guntur dan Ibu Renata adalah orang-orang yang serakah. Ia tahu, mereka akan menggunakan kekayaan mereka untuk hal-hal yang tidak berguna. Ia tahu, mereka akan merusak anak-anak mereka. Jadi, ayahnya membuat sebuah keputusan. Ia memutuskan untuk mewariskan semua hartanya kepada cucu sulungnya, Alana. Ia tidak memberikannya kepada Pak Guntur, atau kepada Sinta. Ia memberikannya kepada Alana. Tetapi, ia tidak memberitahu siapapun. Ia hanya membuat sebuah perjanjian rahasia dengan pengacaranya. Perjanjian itu menyebutkan bahwa Alana akan menjadi pemilik semua harta itu, dan ia akan bisa menggunakannya saat ia berusia 25 tahun. Ayahnya tidak ingin Alana diperlakukan seperti ratu. Ia ingin Alana belajar bagaimana caranya hidup sederhana. Ia ingin Alana belajar bagaimana caranya bekerja keras. Ia ingin Alana belajar bagaimana caranya menjadi seorang wanita yang mandiri. Ayahnya tahu, Alana memiliki hati yang baik. Ia tahu, Alana adalah orang yang tepat untuk mewarisi hartanya. Pak Guntur tidak tahu tentang perjanjian itu. Ia hanya tahu, ayahnya telah memberikannya sebuah perusahaan, dan ia telah menjadi seorang pengusaha sukses. Ia tidak tahu, ia hanyalah seorang penjaga. Ia tidak tahu, ia hanyalah seorang budak. Ibu Renata dan Sinta juga tidak tahu tentang perjanjian itu. Mereka hanya tahu, mereka hidup dalam kemewahan. Mereka hanya tahu,
mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka tidak tahu, mereka hanya hidup dalam sebuah ilusi. Sekarang, ilusi itu telah berakhir. Alana telah pergi. Dan ia telah mengambil semua yang mereka miliki. Mereka tidak bisa membeli makanan. Mereka tidak bisa membayar tagihan. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka harus membatalkan semua rencana mereka. Mereka harus membatalkan semua pesta mereka. Mereka harus membatalkan semua liburan mereka. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka adalah orang-orang miskin. Mereka merasa sangat panik. Mereka merasa sangat marah. Mereka merasa mereka telah dikhianati. Mereka tidak tahu, ini hanyalah awal dari balas dendam yang dingin. 3 hari setelah Alana pergi, keluarga itu hidup dalam kekacauan. Mereka tidak bisa menggunakan uang mereka. Mereka tidak bisa membeli makanan. Mereka harus meminjam uang dari tetangga mereka. Mereka tidak bisa membayar tagihan listrik, air, dan telepon. Mereka harus hidup dalam kegelapan. Suatu sore, sebuah surat bermeterai khusus tiba di rumah mereka. Surat itu dari kantor hukum terkenal. Pak Guntur mengambil surat itu, dan ia membukanya. Ia membacanya, dan ia terkejut. Surat itu menjelaskan bahwa semua properti, rekening bank, dan aset yang dimiliki keluarga mereka ternyata terdaftar atas nama Alana. Surat itu juga menjelaskan bahwa kekayaan keluarga mereka berasal dari warisan kakek dari pihak ibu. Kakek Alana, yang kecewa dengan sifat serakah putrinya, Ibu Renata, memutuskan untuk mewariskan semua hartanya kepada cucu sulungnya, Alana, dan menempatkannya di bawah pengawasan pengacara. Tidak mungkin. Ini tidak masuk akal, teriak Ibu Renata, suaranya gemetar. Ini adalah rumahku. Ini adalah uangku. Ini adalah segalanya yang aku miliki. Tidak, Bu, kata Pak Guntur, suaranya terdengar hampa. Ini bukan milik kita. Ini milik Alana. Kita hanya penjaga. Kita hanya budak. Sinta membaca surat itu, dan ia tidak bisa percaya. Ia tidak bisa menerima kenyataan. Ia tidak bisa menerima bahwa semua yang ia miliki selama ini hanyalah pinjaman. Ia tidak bisa menerima bahwa ia harus hidup tanpa kemewahan. Aku tidak percaya. Ini tidak mungkin. Ini adalah tipuan. Ini adalah jebakan, teriak Sinta, air matanya mengalir. Ibu Renata duduk di sofa, memegang surat itu erat-erat. Ia membaca lagi dan lagi, berharap ia salah membaca. Tetapi, ia tidak salah. Setiap kata di surat itu, menusuknya seperti pisau. Ia teringat akan masa lalunya. Ia teringat akan ayahnya. Ayahnya adalah seorang pria yang sangat bijaksana. Ia selalu menasihatinya untuk hidup sederhana. Ia selalu menasihatinya untuk tidak serakah. Tetapi, Ibu Renata tidak pernah mendengarkannya. Ia hanya memikirkan uang. Ia hanya memikirkan kemewahan. Ayahnya sangat kecewa dengan sifatnya. Ia tahu, Ibu Renata tidak akan pernah menjadi seorang ibu yang baik. Ia tahu, Ibu Renata tidak akan pernah bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Jadi, ia membuat sebuah keputusan. Ia memutuskan untuk memberikan semua hartanya kepada Alana, cucu sulungnya, yang memiliki hati yang baik. Ia tidak memberitahu Ibu Renata tentang hal ini. Ia hanya membuat sebuah perjanjian rahasia dengan pengacaranya. Perjanjian itu menyebutkan bahwa Alana akan menjadi pemilik semua harta itu, dan ia akan bisa menggunakannya saat ia berusia 25 tahun. Pak Guntur juga teringat akan masa lalunya. Ia teringat akan ayahnya. Ayahnya adalah seorang pria yang sangat bijaksana. Ia selalu menasihatinya untuk menjadi seorang pria yang bertanggung jawab. Ia selalu menasihatinya untuk tidak serakah. Tetapi, Pak Guntur tidak pernah mendengarkannya. Ia hanya memikirkan uang. Ia hanya memikirkan kekuasaan. Ayahnya sangat kecewa dengan sifatnya. Ia tahu, Pak Guntur tidak akan pernah menjadi seorang ayah yang baik. Ia tahu, Pak Guntur tidak akan pernah bisa mengurus keluarganya dengan baik. Jadi, ia membuat sebuah keputusan. Ia memutuskan untuk memberikan semua hartanya kepada Alana, cucu sulungnya, yang memiliki hati yang baik. Pak Guntur tidak tahu tentang perjanjian itu. Ia hanya tahu, ayahnya telah memberikannya sebuah perusahaan, dan ia telah menjadi seorang pengusaha sukses. Ia tidak tahu,
ia hanyalah seorang penjaga. Ia tidak tahu, ia hanyalah seorang budak. Sekarang, mereka harus menghadapi kenyataan. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya rumah. Mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka harus meninggalkan rumah itu dalam waktu 1 minggu. Mereka harus mencari tempat tinggal. Mereka harus mencari pekerjaan. Mereka harus memulai hidup dari nol. Mereka merasa sangat putus asa. Mereka merasa sangat marah. Mereka merasa mereka telah dikhianati. Mereka mencoba menelepon Alana, tetapi teleponnya tidak aktif. Mereka mencoba menghubungi pengacara Alana, tetapi pengacara itu tidak mau berbicara dengan mereka. Mereka hanya bisa duduk di sana, memikirkan apa yang terjadi. Mereka tidak tahu, ini hanyalah awal dari balas dendam yang dingin. Kabar tentang kebangkrutan keluarga Alana menyebar dengan cepat di kalangan sosialita Jakarta. Ponsel Ibu Renata dan Sinta berhenti berdering. Teman-teman yang dulu memuja mereka kini menjauh, seolah mereka terkena penyakit menular. Mereka yang selama ini menikmati kemewahan dan memandang rendah Alana kini menatap mereka dengan tatapan yang dipenuhi rasa kasihan, atau bahkan ejekan. Kenyataan ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan uang. Mereka telah kehilangan status sosial mereka, identitas mereka sebagai keluarga kaya. Di tengah kekacauan itu, Pak Guntur mencoba mencari jalan keluar. Ia menelepon pengacara perusahaan, mencoba memohon, mencoba mencari celah hukum. Tetapi pengacara itu hanya bisa mengulang kalimat yang sama, semua aset, Pak, ada di bawah nama Alana. Anda tidak memiliki hak apapun atas properti itu. Anda hanyalah pengelola. Pak Guntur menolak untuk percaya. Ia memanggil pengacara lain, tetapi mereka semua mengatakan hal yang sama. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka telah kalah. Kini, mereka harus meninggalkan rumah yang telah mereka sebut rumah selama 25 tahun. Sebuah rumah yang dipenuhi kenangan, tawa, dan juga kebohongan. Mereka harus mengemasi barang-barang mereka. Barang-barang yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun, yang kini tidak lagi berarti. Sinta tidak bisa menerima kenyataan ini. Ia mengunci dirinya di kamar, menangis, memaki-maki Alana. Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia menghancurkan hidupku? Dia seharusnya melayaniku. Dia seharusnya menjadi pelayanku. Bukan menghancurkan hidupku, teriaknya. Ibu Renata hanya bisa duduk di sampingnya, memeluknya, dan menangis bersamanya. Ia merasa bersalah. Ia merasa ia adalah penyebab semua ini. Pak Guntur duduk di ruang kerjanya yang kini kosong. Ia melihat ke sekeliling, dan ia melihat tumpukan dokumen yang tidak berguna. Ia teringat akan masa lalunya. Ia teringat akan ayahnya. Ayahnya adalah seorang pria yang sangat bijaksana, yang selalu menasihatinya untuk tidak serakah. Ia teringat akan senyum ayahnya, yang selalu memandangnya dengan tatapan kecewa. Ia menyadari, ia telah mengecewakan ayahnya. Ia telah mengecewakan ayahnya dengan hidup yang serakah, dengan hati yang hampa. Ia teringat akan Alana. Ia teringat akan mata Alana yang selalu dipenuhi kesedihan, senyumnya yang selalu dipenuhi rasa sakit. Ia teringat akan semua tugas yang ia berikan kepada Alana, semua kata-kata yang ia ucapkan kepadanya. Ia menyadari, ia adalah seorang ayah yang buruk. Ia telah merusak anak perempuannya. Ia telah mengubahnya menjadi seorang pelayan di rumahnya sendiri. Kini, ia harus membayar. Ia harus membayar semua kesalahannya. Ia harus membayar semua dosanya. Malam sebelum mereka harus meninggalkan rumah, keluarga itu berkumpul di ruang tamu. Tidak ada yang berbicara. Keheningan menyelimuti mereka. Keheningan yang menyakitkan. Mereka menatap ke sekeliling, dan mereka melihat kenangan-kenangan yang ada di rumah itu. Mereka melihat kenangan yang tidak berarti apa-apa. Maafkan ibu, nak, kata Ibu Renata, suaranya bergetar. Maafkan ibu. Ibu tidak tahu. Kau tahu, Bu, kata Alana, suaranya terdengar dingin. Ia tidak ada di sana, tetapi suaranya terdengar di dalam pikiran mereka. Kau tahu. Kau selalu tahu. Kau hanya memilih untuk mengabaikannya. Sinta menatap ibunya dengan tatapan bingung. Apa yang kau bicarakan, Bu? Kakek? Kakekmu, dia memberitahuku bahwa ia akan memberikan hartanya kepada Alana, kata Ibu Renata,
air matanya mengalir. Tetapi aku tidak percaya. Aku tidak mau percaya. Aku pikir ia hanya bercanda. Aku pikir ia hanya mengancamku. Aku pikir, aku bisa meyakinkannya untuk mengubah pikirannya. Dan kau tidak pernah memberitahuku? Tanya Pak Guntur, suaranya terdengar marah. Aku takut kau akan marah. Aku takut kau akan meninggalkanku. Aku takut aku akan kehilangan segalanya, teriak Ibu Renata. Sinta terdiam. Ia menatap ibunya, dan ia menyadari, ibunya bukanlah orang yang ia kira. Ibunya bukanlah ratu, melainkan orang yang serakah. Ibunya bukanlah orang yang baik, melainkan orang yang egois. Ia merasa ia telah dikhianati oleh orang tuanya sendiri. Ia teringat akan masa lalunya. Ia teringat akan semua kemewahan yang ia nikmati. Ia teringat akan semua pesta yang ia adakan. Ia teringat akan semua hadiah yang ia dapatkan. Ia menyadari, semua itu hanyalah pinjaman. Semua itu hanyalah kebohongan. Ia merasa sangat sedih. Ia merasa sangat marah. Ia merasa ia telah dipermainkan. Mereka meninggalkan rumah itu, dengan hanya membawa koper kecil. Mereka pergi, tanpa tujuan, tanpa harapan. Mereka harus memulai hidup dari nol. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka telah kehilangan segalanya. Sementara keluarganya menghadapi kenyataan pahit, Alana berada ribuan kilometer jauhnya, memulai hidup baru di Singapura. Ia menyewa sebuah apartemen mewah di pusat kota, dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Ia tidak lagi menjadi pelayan. Ia tidak lagi menjadi budak. Ia adalah ratu di kehidupannya sendiri. Ia menggunakan uangnya untuk melanjutkan pendidikannya. Ia mengambil kelas arsitektur, dan ia belajar dengan tekun. Ia selalu mencintai arsitektur, tetapi ia tidak pernah memiliki kesempatan untuk belajar. Kini, ia memiliki kesempatan. Ia belajar tentang desain, tentang konstruksi, tentang seni. Ia belajar tentang keindahan. Ia juga memulai bisnisnya sendiri. Ia mendirikan sebuah perusahaan arsitektur kecil, dan ia mulai merancang. Ia merancang bangunan-bangunan yang indah, yang ramah lingkungan, yang fungsional. Ia merancang bangunan-bangunan yang memiliki jiwa. Hidupnya sangat berbeda dari yang ia jalani di Indonesia. Ia tidak lagi harus bangun pagi untuk memasak. Ia tidak lagi harus membersihkan rumah. Ia tidak lagi harus melayani orang lain. Ia bisa melakukan apapun yang ia inginkan. Suatu hari, ia menerima telepon dari pengacaranya. Nona Alana, keluarga Anda menelepon. Mereka memohon ampun. Mereka memohon agar Anda kembali. Alana terdiam. Ia tidak ingin berbicara dengan mereka. Ia tidak ingin mendengar suara mereka. Ia tidak ingin melihat mereka. Apa yang harus saya katakan, Nona Alana? Tanya pengacaranya. Katakan kepada mereka, aku tidak akan kembali, kata Alana, suaranya dingin. Katakan kepada mereka, aku tidak akan memaafkan mereka. Katakan kepada mereka, aku tidak akan membantu mereka. Aku telah memberikan mereka kesempatan. Dan mereka telah menyia-nyiakannya. Pengacaranya mengangguk. Baik, Nona Alana. Saya akan menyampaikannya. Alana menutup teleponnya. Ia tidak merasa bahagia. Ia tidak merasa puas. Ia hanya merasa hampa. Ia menyadari, balas dendam tidak akan mengisi lubang di hatinya. Balas dendam tidak akan membuat ia bahagia. Balas dendam hanya akan membuatnya menjadi orang yang sama seperti mereka. Ia memutuskan untuk tidak membalas dendam. Ia memutuskan untuk melepaskan semuanya. Ia memutuskan untuk memaafkan mereka. Tetapi, ia tidak akan kembali. Ia tidak akan kembali ke kehidupan yang menyakitkan. Ia akan terus maju. Ia menggunakan uangnya untuk mendirikan sebuah yayasan. Yayasan itu didedikasikan untuk membantu anak-anak yang diperlakukan tidak adil oleh keluarga mereka. Ia ingin membantu mereka, ia ingin memberi mereka kesempatan, ia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak sendirian. Ia terus maju. Ia menjadi seorang arsitek yang sukses. Ia menjadi seorang wanita yang mandiri. Ia menjadi seorang wanita yang kuat. Ia tidak lagi menjadi pelayan. Ia menjadi ratu di kehidupannya sendiri. Ia menemukan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu tidak datang dari balas dendam. Kebahagiaan itu datang dari memaafkan,
dari melepaskan, dari menemukan dirinya sendiri. 2 tahun berlalu. Kehidupan keluarga Alana, yang kini tidak lagi kaya, telah berubah drastis. Mereka harus pindah ke sebuah rumah kecil di pinggir kota. Pak Guntur, yang dulu seorang pengusaha sukses, kini bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan kecil. Ibu Renata, yang dulu seorang sosialita, kini bekerja sebagai kasir di sebuah supermarket. Dan Sinta, yang dulu seorang ratu, kini bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Mereka harus memulai hidup dari nol. Mereka harus belajar bagaimana caranya hidup tanpa kemewahan. Mereka harus belajar bagaimana caranya bekerja keras. Mereka harus belajar bagaimana caranya menjadi orang yang sederhana. Suatu hari, Sinta sedang bekerja di restoran. Ia sedang membersihkan meja, ketika ia melihat seorang wanita masuk ke restoran. Wanita itu sangat cantik, dengan rambut yang tertata rapi, dan ia mengenakan gaun yang sangat mewah. Sinta menatapnya, dan ia menyadari, ia mengenalnya. Wanita itu adalah Alana. Sinta merasa jantungnya berdebar kencang. Ia ingin lari, tetapi ia tidak bisa. Ia hanya bisa berdiri di sana, menatap Alana. Alana menatap Sinta, dan ia tersenyum. Senyum itu bukan senyum bahagia, melainkan senyum yang dipenuhi kemenangan. Alana berjalan ke arah meja Sinta, dan ia duduk di sana. "Halo, Sinta," kata Alana, suaranya terdengar dingin. Sinta tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap Alana, dengan mata yang dipenuhi rasa takut. "Kau terlihat berbeda," kata Alana. "Kau tidak lagi seperti ratu. Kau terlihat seperti pelayan." Kata-kata itu menusuk Sinta seperti pisau. Ia merasa ia akan menangis, tetapi ia menahannya. Ia tidak boleh terlihat lemah. "Apa yang kau inginkan, Alana?" tanya Sinta, suaranya bergetar. "Aku tidak menginginkan apa-apa," kata Alana. "Aku hanya ingin melihatmu. Aku ingin melihatmu jatuh. Aku ingin melihatmu menderita. Aku ingin melihatmu merasakan apa yang aku rasakan. Alana, kumohon. Maafkan aku. Maafkan kami. Kami tidak tahu. Kami tidak tahu tentang warisan itu," kata Sinta, air matanya mengalir. Alana tertawa. Tawa itu terdengar dingin, seperti suara kaca yang pecah. "Kau tahu, Sinta. Kau selalu tahu. Kau hanya memilih untuk mengabaikannya. Kau hanya memilih untuk hidup dalam kebohongan. Dan sekarang, kau harus membayar. Alana, kumohon. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Aku akan menjadi pelayanmu. Aku akan membersihkan rumahmu. Aku akan memasak untukmu. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan," kata Sinta, suaranya dipenuhi keputusasaan. Alana tersenyum. "Terlalu terlambat, Sinta. Terlalu terlambat. Kau telah kehilangan segalanya. Kau telah kehilangan segalanya, karena kau serakah. Dan sekarang, kau harus hidup dengan itu." Alana bangkit, dan ia berjalan keluar dari restoran. Sinta hanya bisa duduk di sana, menangis. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan segalanya, karena ia serakah. Dan ia tahu, ia harus hidup dengan itu. Sinta kembali ke rumah, dan ia menceritakan apa yang terjadi kepada orang tuanya. Pak Guntur dan Ibu Renata terkejut. Mereka merasa sangat sedih. Mereka merasa sangat marah. Mereka merasa mereka telah dikhianati. Dia kembali untuk membalas dendam," teriak Ibu Renata. Pak Guntur duduk di sofa, dan ia tidak bisa berbicara. Ia hanya bisa menatap kegelapan. Ia tahu, mereka tidak bisa lari. Mereka tidak bisa bersembunyi. Mereka harus menghadapi kenyataan. Keesokan harinya, Pak Guntur pergi bekerja. Ia melihat sebuah surat di mejanya. Surat itu dari kantor hukum. Ia membacanya, dan ia terkejut. Surat itu menjelaskan bahwa perusahaan tempat ia bekerja telah dibeli oleh sebuah perusahaan lain. Dan perusahaan itu adalah perusahaan Alana. Pak Guntur merasa jantungnya mencelos. Ia tidak percaya. Ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan pekerjaannya. Ia telah kehilangan kebanggaannya. Ia telah kehilangan dirinya sendiri. Ia berjalan keluar, dan ia melihat Alana berdiri di depannya. Alana tersenyum,
dengan senyum yang sama yang ia lihat di restoran. "Halo, Ayah," kata Alana, suaranya dingin. "Alana, apa yang kau lakukan? Kenapa kau melakukan ini?" tanya Pak Guntur, suaranya bergetar. "Aku tidak melakukan apa-apa, Ayah," kata Alana. "Aku hanya membeli sebuah perusahaan. Dan aku memecat seorang manajer yang tidak berguna." Kata-kata itu menusuk Pak Guntur seperti pisau. Ia merasa ia akan menangis, tetapi ia menahannya. Ia tidak boleh terlihat lemah. "Alana, kumohon. Maafkan aku. Maafkan kami. Kami tidak tahu. Kami tidak tahu tentang warisan itu," kata Pak Guntur, suaranya dipenuhi keputusasaan. Alana tertawa. "Kau tahu, Ayah. Kau selalu tahu. Kau hanya memilih untuk mengabaikannya. Kau hanya memilih untuk hidup dalam kebohongan. Dan sekarang, kau harus membayar." Alana berjalan pergi, dan Pak Guntur hanya bisa duduk di sana, menangis. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan segalanya, karena ia serakah. Dan ia tahu, ia harus hidup dengan itu. 2 tahun setelah Alana kembali, keluarganya hidup dalam kemiskinan. Mereka harus hidup dari hari ke hari, mencari pekerjaan, mencari uang. Mereka harus belajar bagaimana caranya hidup tanpa kemewahan. Mereka harus belajar bagaimana caranya bekerja keras. Mereka harus belajar bagaimana caranya menjadi orang yang sederhana. Suatu hari, Ibu Renata sedang berjalan di jalan, ketika ia melihat sebuah spanduk. Spanduk itu adalah tentang sebuah yayasan. Yayasan itu didedikasikan untuk membantu anak-anak yang diperlakukan tidak adil oleh keluarga mereka. Yayasan itu didirikan oleh Alana. Ibu Renata menatap spanduk itu, dan ia merasa hatinya hancur. Ia menyadari, Alana tidak membalas dendam. Alana hanya ingin menunjukkan kepada mereka, bahwa ia adalah orang yang berbeda. Alana ingin menunjukkan kepada mereka, bahwa ia adalah orang yang baik. Ibu Renata kembali ke rumah, dan ia menceritakan apa yang terjadi kepada keluarganya. Mereka tidak bisa percaya. Mereka tidak bisa percaya bahwa Alana adalah orang yang baik. "Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia mendirikan yayasan?" tanya Sinta, suaranya terdengar bingung. "Dia ingin menunjukkan kepada kita, bahwa kita salah," kata Pak Guntur, suaranya terdengar hampa. "Dia ingin menunjukkan kepada kita, bahwa kita adalah orang-orang yang jahat." Mereka duduk di sana, dalam keheningan yang menyakitkan. Mereka menyadari, mereka telah kehilangan segalanya. Mereka telah kehilangan segalanya, bukan karena Alana, tetapi karena mereka. Mereka adalah orang-orang yang serakah. Mereka adalah orang-orang yang egois. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki hati. Alana, di sisi lain, telah menemukan kebahagiaannya. Ia tidak lagi menjadi pelayan. Ia menjadi ratu di kehidupannya sendiri. Ia menjadi seorang arsitek yang sukses. Ia menjadi seorang wanita yang mandiri. Ia menjadi seorang wanita yang kuat. Ia mendirikan sebuah yayasan untuk membantu anak-anak yang diperlakukan tidak adil oleh keluarga mereka. Ia ingin membantu mereka, ia ingin memberi mereka kesempatan, ia ingin menunjukkan kepada mereka, bahwa mereka tidak sendirian. Ia menyadari, balas dendam bukanlah tentang menyakiti orang lain. Balas dendam adalah tentang membebaskan diri. Balas dendam adalah tentang menemukan diri sendiri. Balas dendam adalah tentang memaafkan, tentang melepaskan, tentang melupakan. Alana kembali ke Indonesia. Ia tidak kembali untuk membalas dendam. Ia kembali untuk memulai hidup baru. Ia membeli sebuah rumah kecil di pinggir kota, dan ia memulai bisnisnya sendiri. Ia mendirikan sebuah perusahaan arsitektur kecil, dan ia mulai merancang. Ia merancang bangunan-bangunan yang indah, yang ramah lingkungan, yang fungsional. Ia merancang bangunan-bangunan yang memiliki jiwa. Ia tidak pernah bertemu keluarganya lagi. Ia tidak pernah berbicara dengan mereka lagi. Ia tidak pernah memaafkan mereka, tetapi ia tidak pernah membenci mereka. Ia hanya melanjutkan hidupnya. Ia menemukan kebahagiaan. Ia menemukan kebahagiaan, bukan dari uang, bukan dari kekuasaan, bukan dari balas dendam. Kebahagiaan itu datang dari dirinya sendiri. Kebahagiaan itu datang dari kebebasan. Kebahagiaan itu datang dari cinta. Ia menyadari,
ia telah mendapatkan kebahagiaannya. Ia telah mendapatkan kebahagiaan, karena ia telah menemukan dirinya sendiri. Ia telah menemukan dirinya sendiri, karena ia telah melarikan diri dari keluarga yang memperlakukannya seperti pelayan.